Halo teman-teman dari Caster Indonesia, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya di 2727 Karat. Kali ini kita mau review 3 diecast dari 3 manufacturer, yaitu Kyoso, Onyx, dan satu lagi Spark. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu kalau diecast ini adalah diecast mobil balap untuk uji ketahanan di sirkuit de la Sarthe, yaitu 24 Hours of Le Mans. Oke, diecast ini saya dapat dari teman saya dari Brodika. Nama Instagram diecast 24 Hours. Nanti saya kasih di link untuk profilnya. Oke, jadi ini diecast ini adalah salah satu mobil yang ikut uji ketahanan. Jadi ini adalah Nissan R390 GT1. Oke, ini yang diproduksi adalah Nissan. Jadi untuk skalanya adalah 1:43. Ini ada Kyoso nih, ada Onyx, dan ini yang paling besar adalah Spark. Oke, dari ketiga diecast ini memang sebenarnya berbeda untuk dari untuk packaging, tempo dan segala macamnya berbeda, tapi satu jenis adalah R390 GT1. Oke, sebelum kita review diecast berikut ini, kita ada baiknya tonton video berikut ini. Ya, jadi di sini ada Kyoso, ada Onyx, dan salah satunya juga ada Spark. Jadi semuanya ini adalah diecast 1:43. Jadi diecast ini saya dapatkan dari teman kita Brodika. Nama Instagramnya adalah diecast 24 Hours. Nah, karena Brodika memperbolehkan saya untuk mereview ketiga mobil ini, karena memang mobil ini apik-apik bener, dan memang dua diantaranya ini adalah limited edition kalau nggak salah. Jadi kita mau review, kita mau bandingkan dari ketiga diecast manufacturer ini. Oke, ini dia diecastnya. Seperti tadi saya bilang, ini dia adalah diecast 1:43 dari Kyoso, Spark, dan apa satu lagi ya, Onyx. Oke, ini adalah R390 GT1, diecastnya dari mobil balap 24 Hours of Le Mans yang ikutan balapan pada tahun 97-98 di sirkuit de la Sarthe. Oke, ini yang pertama Kyoso. Ini Kyoso. Yang pertama ini Kyoso. Yang kedua ini adalah Onyx. Dan yang ketiga adalah Spark. Oke, ini 1:43 dan kotak yang paling besar. Oke, kita langsung review aja. Nggak usah basa-basi segala macam, kita review aja. Oke, langsung saja. Kita mau bahas dari yang pertama, itu adalah yang paling besar dulu aja. Oke, yang pertama ini adalah Spark. Ini buatan buatan Jepang juga harusnya ya. Dari sisi packaging ini bagus banget. Bisa dilihat dia memang proper banget, mewah banget. Dia ada untuk dia gambar saat dia balapan. Ini untuk balapan zaman pertama kali kalau nggak salah. Dan ini adalah mobilnya, diecastnya. Jadi di sini ada tulisan 1:43 dan dia ada logo 24 Hours of Le Mans. Dan ini volume ketiga ya. Ini sebenarnya kayak majalah ya. Ini majalah di belakang, karena di bawahnya, karena saat ini dibungkus plastik bening itu, ini adalah menjadi dasarnya dia, dan ini adalah majalah. Bisa dilihat dari sini
majalah ini volume kelima ya. Jadi kalau nggak salah Om Brodika juga ada salah satunya yang Spark juga, yang Le Mans juga, yang bentuknya kayak gini. Yang mau kita bahas bukan majalahnya, tapi yang kita mau bahas adalah oke, langsung kita buka aja. Jadi dia bukannya cuma begini doang, seperti ini. Jadi di dalamnya masih ada kotak. Jadi memang aman banget ya harusnya ya. Aman banget, di dalamnya ada kotak lagi. Ini kita bisa buka. Ini kayak kotak Pizza Hut nih. Oke, dan di dalamnya masih ada bungkusan lagi. Gila, safety banget. Nah, ini mobilnya. Kita buka lagi. Oke, ini dia. Mikanya cukup tebal. Oke, ini dia Nissan R390 GT1 by Spark. Oke, untuk base-nya berwarna hitam, mikanya cukup bagus, tebal. Mungkin ini ukuran 3 mili kalau nggak salah ya, 3 mili atau 4 mili, 3 mili mungkin ya. Oke, di sini ada tulisan Nissan R39 GT1 nomor 32 third Le Mans 98. Jadi ini yang juara ketiga, urutan ketiga di 24 Hours of Le Mans pada tahun 98. Oke, untuk dari struktural dari mobilnya sih sebenarnya mirip banget sama aslinya ya, struktural mirip banget. Tapi kita akan bahas lagi dari depan saja. Oke, dia lampunya terbuat dari mika. Lampu headlampnya terbuat mika ya, dan fog lampnya terbuat dari mika. Tapi sayangnya untuk sennya dia hanya sebagai bentuk cat. Dia ada grill, depannya ada tulisan Bridgestone juga, di depan bawah tengahnya ini ada logo. Kalau Anda bisa lihat nih, kelihatan nggak sih? Ada logo-logonya juga ya, Nissan. Oke, untuk ini nomor 32, urutan balapnya nomor punggung lah, kalau untuk anak sepak bola bilangnya anak nomor punggung. Ini adalah nomor 32, dan di fendernya itu ada kisi-kisi tapi tidak bolong ya. Di sini juga kisi-kisinya juga di bagian kapnya tidak bolong juga. Oke, untuk bagian depannya, untuk bagian kacanya kita lihat kacanya cukup besar dengan satu wiper tunggal. Ada tulisan Nissan-nya juga. Untuk interiornya sebenarnya ini untuk interior. Ya, untuk interiornya bisa dilihat sih sebenarnya untuk interior bisa dilihat warnanya itu sebenarnya sama dengan base-nya warna hitam. Jadi jadi interior tidak terekspos dengan baik sih menurut saya sih, karena harusnya bisa, kalau dengan ada warna bisa terekspos ya. Ada kaca spionnya juga. Ini ada antenanya, cukup gampang patah sih ini harusnya. Bisa dilihat ya, ada antenanya gampang patah harusnya ini ya. Oke. Ini dia. Nah, untuk bagian sampingnya, untuk bagian samping kiri dan kanannya sebenarnya sama ya. Untuk samping kiri kita wakilin satu aja. Samping kirinya ada tulisan nomor 32 di bagian itu, dan di depan ini ada tulisan nama-nama pembalapnya. Nah, ini bagian mesinnya itu sebenarnya bisa diekspos lebih baik lagi dengan warna yang ada dibuat ya. Maksudnya bagian engine-nya diwarnain mungkin akan lebih bagus, sama interiornya akan lebih kelihatan. Nah, untuk spoilernya tipis banget, untuk bahannya tipis banget nih. Banget, bannya bagus nih, saya suka banget nih bannya. Tire-nya dan wheel-nya bagus banget, desainnya memang untuk balap. Oke, untuk bagian belakangnya, untuk dia ada 4 buah tail light. Jadi lampu remnya ada 4, 2 di kiri dan 2 di kanan. Ukurannya sih sama aja, tapi sebenarnya dia tidak presisi sih, sebenarnya kurang rapi sih. Tapi bahannya dari mika ya, detail. Jadi untuk kalau bagian fendernya ada tulisan Bridgestone juga tuh. Untuk Bridgestone, di sini ada tulisan Nissan-nya. Nissan di
Sini ada Brixton. Oke, untuk bagian belakangnya sih bisa dilihat seperti itu. Oke, untuk bagian atasnya ya banyak sponsor, tulisan sponsor juga. Untuk catnya sih dia berwarna biru seperti desainnya seperti race flag ya. Kalau race flag kan berwarna hitam putih ya, kotak-kotak kecil. Kalau ini dibuat warna biru dan putih, dan ada birunya ada gradasi mengarah ke putih. Nah ini bagus sih untuk desain warnanya ini. Tapi saya kurang begitu ini ya. Kalau dia ini di bagian cupnya akan lebih detail lagi sih, dan bagian interior sih sebenarnya. Kalau interiornya mungkin lebih di coloring, oke lah. Ya, ini mobil pertama dari Spark. Saya suka packagingnya. Packagingnya bagus banget. Jadi bisa terlihat luxury lah kalau dengan packaging sebesar itu, kan untuk mainan sebesar 1:43 ya. Karena packaging juga mempengaruhi sih. Untuk catnya sih sebenarnya so-so sih, cakep lah. Ya untuk side skirtnya sih banyak tulisan sponsor. Salah satunya kayak NGK, Brixton, Ichiron, dan satu lagi apa nih? Nggak kelihatan. Yang pasti ada logo 24 Hours of Le Mans di sini. Di bagian sini kalau jika kelihatan nih. Udah di samping nomor 32, samping dekat belakang ada tulisan Nissan-nya juga, dan ini ada banyak tulisan Nissan yang ada di sini. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah Onyx 143 Onyx. Jadi ini adalah diecast buatan Onyx Models. Nah, kotaknya seperti ini, dan dia memang sudah ada logo Le Mans-nya. Sini ada, dan ini ya kotaknya seperti ini, dan memang kotak agak jadul, jadi kita buka aja ya. Oh ya, ini adalah salah satu barang limited edition dari Onyx-nya sendiri. Jadi Onyx ini hanya diproduksi sekitar 5.000 pieces only worldwide. Jadi nomor ini adalah yang nomor serinya dia di urutan 10.074. Jadi ini dari VTC Gold. Ada di sini tulis scale 143 Nissan R390 GT1 Le Mans nomor 30 Le Mans tahun 98. Drivernya ada di ini urutan kelima, engine mobil dan horsepower-nya. Kita akan bahas diecast-nya sendiri. Oke, ini dia. Ini R390 GT1 nomor 30, scale 43 by Onyx, dan ini limited edition. Jadi ini salah satu kesayangannya dari Brodika nih pasti ya, karena limited edition. Oke, langsung kita buka akriliknya ya. Oke, di dalam base-nya sendiri ini ada tulisan nama pembalap dan model Nissan R390 GT1 Clarion tahun 98. Kita langsung bedah aja. Oke, bentuknya seperti ini. Warnanya warna biru, hampir sama kayak kayak Spark, tapi beda desain sebenarnya. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Bisa dilihat. Oke, dari sisi depan dia hampir sama kayak Spark. Lampunya Mica, fog lamp-nya dia kayak proyektor gitu, tapi Mica juga. Dan yang pasti lampu sennya tetap cat. Dan di sini adalah beberapa logo Brixton, Nissan-nya juga ada. Jadi ada logo Nissan, logo Brixton, dan Clarion. Dan di fendernya ada nomor 30, dan fender sebelah kanannya ada logo Jepang dan tulisan Meksiko. Oke, untuk bagian fendernya sendiri dia ada kisi-kisi 3 biji untuk mendinginkan ban kali ya kalau nggak salah. Dan di sini terlihat nih dia ada lubang ya, lebih detail jadinya. Nah, ini kisi ini yang saya masuk tadi. Jika dia bisa buat seperti ini, dia akan lebih detail. Oke. Ini dia. Untuk bagian depannya, dia di bagian windshield-nya hampir sama
seperti yang Spark. Di atasnya dia ada tulisan Nissan dan single wiper. Tapi untuk bagian interior di dashboardnya ini dia ada detail warna, termasuk untuk di dalam jika dilihat tuh ada warna berupa warna kuning ya untuk bagian dasar bawah. Itu kayak semacam electrical apa gitu loh untuk balapan. Dan ini dia untuk bagian drivernya ya, cukup detail. Untuk bagian mesin, nah ini yang saya maksud, jika diwarnai seperti ini ya, jika warnanya segini dia akan lebih terekspos untuk engine dan bagian-bagian sasis di dalamnya, jadi kelihatan lebih detail dan lebih apik ya, dan orang akan lihat. Nah, untuk dari segi keseluruhan spion oke, dia mirip seperti ini Nissan. Untuk untuk bannya sendiri, tire-nya sendiri ini dia pakai rims lebih detail menurut saya daripada yang Spark, lebih bagus. Karena terus untuk bagian spoiler sama, dia ada tulisan Nissan dan di bagian bawahnya juga ada tulisan Nissan nih. Nah, sayangnya untuk bagian belakang memang detail, secara ini detail, dia lampunya ada 4 dengan dikasih warna yang berbeda, dan merah dan kuning. Jadi sisi luarnya berwarna merah dan sisi dalamnya berwarna kuning. Tapi sayangnya ini menyatu sama base sepertinya, base besinya. Jadi bukan mica, plus minus ya. Di tengahnya ada tulisan Nissan-nya sendiri. Dari untuk paintingnya saya sebenarnya lebih bagusan, masih ngelihat lebih bagus Spark daripada ini, karena ini paintingnya menurut saya masih kasar. Tapi untuk ininya detail saya suka. Saya sih paling nomor satu ini detail di interiornya. Oh ya, ini dia lebih kecil. Untuk antenanya dia lebih kecil, antena komunikasi kalau nggak salah nih, data dan segala macam dia lebih kecil. Bahan ininya, spoilernya tipis banget, besi juga. Oke, mana saya pengen buka tapi saya nggak berani nih, biar bisa pegang langsung, tapi takut ada yang patah. Oke, ini yang kedua. Oke, ini yang terakhir. Ini ada dari Kyosu. Bentuknya seperti ini. Dia lebih, untuk kertasnya sini lebih bagus untuk packagingnya ya, menurut saya sih. Oke, seperti ini packagingnya sama kayak Spark, kotak, dan dia ada bagian yang terbuka, jadi terekspos bagian mobilnya. Langsung kita buka aja yuk. Harus hati-hati, takut robek. Oke, ini dia mobilnya. Ya, ini mobilnya. Kita buka aja langsung micanya tanpa basa-basi, langsung kita buka. Oke, ini mobilnya. Ini juga sebenarnya kayaknya limited edition, cuma mungkin dia tidak ada untuk sertifikat atau apa gitu. Nah, di sini ada tulisan Nissan R390 GT1 nomor 32, dan di sini ada jumlah produksinya ya. Untuk diecast ini, jadi ada 1536 pieces. Oke, kita ini secara keseluruhan. Oke, untuk warnanya sendiri, untuk desain warnanya sendiri dia milih untuk two tone, antara warna hijau dan hijau lumut dan silver pada bagian belakangnya, dan bagian bawah sampai menuju fender depan, fender dan grill depannya. Oke, ini ini bagiannya. Oke, yang pertama kita bahas ini adalah bagian depan. Oke, bagian depannya ini dari lampunya mica, fog lampnya juga mica, dan yang paling keren adalah lampu sennya juga terbuat dari mica. Fog lamp mica dan lampu sennya juga mica. Oke, untuk grillnya dia ada ini ada yang warna merah nih, kalau bisa dilihat. Ini ada warna merah. Ini adalah untuk towing ya. Jadi dia detail banget di sini. Ya, untuk bagian fender sama, untuk fender dia ada nomor tampon nomor 33, bendera Jepang dan tulisan Meksiko. Bagian cupnya juga ada sponsor. Untuk bagian cupnya ya ini lebih detail lagi karena dia hampir seperti kepisah dari cupnya.
tapi dia ini bolong-bolong bro. Nah ini juga sebenarnya bolong-bolong, tapi bagian dalamnya ada, di bagian dalamnya ada, jadi kesannya lebih detail. Nah untuk bagian depan sendiri, dia untuk bagian windshieldnya sama, ada tulisan Nissan berwarna hijau tapi lebih gelap, dan mikanya bening, windshieldnya bening, dan interior sebenarnya detail. Cuma ya seperti saya bilang tadi, jika interiornya dan engine-nya diwarnain, di paint, dia akan lebih terekspos untuk detail-detail barangnya. Sebenarnya ini pun juga ada beberapa poin-poin yang di painting ya, bagian-bagian di painting, cuma nggak sedetail yang Onyx ya. Jadi kalau Onyx itu dia lebih terekspos. Oke. Bagian spoiler ada tulisan Nissan, bawah juga ada tulisan Bridgestone bagian sini, dan di sini ada tulisan Meksiko juga kalau nggak salah. Oke. Warnanya berwarna silver. Oke, untuk bagian belakang, untuk lampu belakang dia adalah 2 part, jadi ada 2 di kiri dan 2 di kanan, dan dua-duanya ada 4-4-nya adalah mica dan warna gradasi. Dan satu lagi dia detail untuk towing ya, di sini di bagian tengahnya ada towing, di bagian atas. Sampingnya sama kayak yang lain, selalu di bagian pintunya akan ada nama-nama pembalapnya, sponsor, di side skirtnya juga ada sponsor dan nomor juga. Untuk bagian sini dia ada exhaustnya, dia cukup detail nih desainnya membuat, dan ini ada bagian untuk mendinginkan, fungsinya sebenarnya itu mendinginkan mendinginkan rem. Jadi saat pengereman ini pasti panas banget, dan ini fungsinya untuk rem-rem yang bagian lubang yang ini dekat exhaust. Oke. Di sini juga ada sponsor bagian belakangnya. Menurut saya ini lebih detail, dan ini keren banget menurut saya nih untuk bagian dari Kioso, dan kayaknya Kioso memang lebih detail dalam segala hal sih, baik termasuk di 146-nya juga lebih detail. Ya ini dia, untuk bagian catnya sih sebenarnya lebih bagus daripada yang lain kalau dibandingin ya. Nah untuk dibandingin dengan ini yang Onyx, dan ini untuk Spark, saya akan lebih suka memilih ini untuk segi dari warna. Oke, itu bagian dari review kita dari ketiga model Scars ini. Cukup desainnya keren-keren, bagus-bagus. Oke, jika dipilih, saya akan memilih, mungkin jika disuruh memilih, saya akan milih yang pertama adalah Kioso pastinya, karena untuk detailnya lebih banyak sebenarnya, cuma membedakannya adalah di interiornya tidak oke. Sedangkan di Onyxnya sendiri saya suka interiornya detail banget, bagus banget, cuma saya kurang suka dengan finishing paintingnya ya. Jadi di bagian daripada Onyx saya kurang suka bagian paintingnya sih sebenarnya. Nah sedangkan untuk Spark sendiri saya akan lebih cenderung memilih Spark itu kurang detail sih sebenarnya untuk Spark ini, baik itu di lampu interior termasuk bagian itu. Yang bagus sama dia adalah di paintingnya. Jadi yang membedakan dia dengan dengan Onyx adalah paintingnya lebih bagus. Oke, itu dia review dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you untuk Bro Dika sudah boleh meminjamkan diecast-nya 1:43 diecast kesayangan dia. Oke, bagi teman-teman yang pengen lihat koleksi-koleksi Bro Dika, bisa langsung ke Instagramnya di diecast 24 hours, langsung cek aja. Dan ada beberapa barang-barang bagus menurut saya di Instagram Bro Dika itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu video review kita
tentang diecast ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen share, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi video-video kita berikutnya. Terima kasih telah menonton.